Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasta Nadiatul Yuni dengan NIM 2032332 nomor absen 10, kelas pembelajaran Matematika E. Di sini saya akan membahas mengenai modul ajar kurikulum Merdeka. Apa saja komponen dalam modul ajar itu? Kira-kira apa yang harus diperhatikan dalam memilih dan membuat modul ajar? Dan bagaimana menentukan asesmen modul ajar yang sesuai? Mari kita bahas. Pertama, definisi modul ajar. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, modul ajar itu sama seperti RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Namun, modul ajar itu memiliki komponen yang lebih lengkap. Kemudian, modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran. Juga asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau satu topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Dari dua definisi ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa modul ajar itu alat yang membantu guru merencanakan pembelajaran yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Mulai dari tujuan yang ingin dicapai, langkah-langkah yang akan diambil, media pembelajaran yang akan digunakan, sampai cara menilai hasil belajar peserta didik. Dengan kata lain, modul ajar itu sebuah jalan yang sistematis bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang terarah. Pendidik punya kebebasan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang ada sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Berikut adalah komponen dalam modul ajar. Komponen modul ajar lengkap berisi fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, modul belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Komponen detail modul ajar sepertemuan berisi bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, rencana kegiatan. Untuk lampiran dalam modul ajar itu meliputi lembar aktivitas, rubrik penilaian, dan bahan ajar lain yang relevan. Struktur modul ajar ini bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Tapi guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama yang dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Berikut penjelasan komponen dalam modul ajar yang mencakup informasi umum, komponen inti, serta lampiran. Mulai dari informasi umum, berisi tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Dari yang pertama yakni identitas sekolah. Identitas sekolah terdiri dari nama penyusun, institusi, tahun disusunnya modul ajar, terus jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas, fase dan kelas, juga ada alokasi waktunya. Nah, ini contoh modul ajar SD Matematika fase B, kelas 4. Ini identitas modulnya ya, yang tadi disebutkan ada nama penyusun, instansi, tahun, jenjang sekolah. Juga di sini menyertakan unit atau bab pembelajarannya. Untuk alokasi waktu di SD itu 35 menit. Berarti di sini 1 kali 35 menit. Misal mau 2 JP atau jam pelajaran berarti 2 kali 35 menit. Kemudian yang kedua ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu pengetahuan yang harus dimiliki siswa sebelum proses pembelajaran. Ini ya. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu
tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berjiwa kemerdekaan global, memiliki semangat gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tapi profil pelajar Pancasila ini gak harus mencantumkan semuanya, bisa memilih dari 6 profil tadi yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Misal ini dalam kegiatan pelajaran matematika, hanya mencangkup 3 profil, mandiri, bernalar kreatif, dan bergotong royong. Berikutnya, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Sarana sendiri merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Misalnya di sini alat sarananya bisa berupa buku pelajaran. Sedangkan prasarana itu fasilitas atau tempatnya. Tempatnya di ruang kelas atau gedung sekolahnya. Selanjutnya, target peserta didik. Ini ya, ada 2 macam. Pertama, peserta didik reguler atau tipikal, itu yang umum. Tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Itu bisa mencerna dan memahami dengan cepat. Mampu berpikir tinggi dan punya keterampilan memimpin. Juga jenis target peserta didik ada 3. Satunya lagi, peserta didik dengan kesulitan belajar. Punya gaya belajar yang terbatas, hanya 1 gaya, misalnya dengan audio. Berikutnya, model pembelajaran yang digunakan. Kalau di sini modelnya pembelajaran tatap muka. Bisa lebih spesifik lagi dengan mencantumkan metode, strategi, pendekatan. Kalau metode banyak macamnya, metode diskusi, tanya jawab, ceramah, strategi dan pendekatan juga banyak macamnya, menyesuaikan dengan topiknya. Komponen inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kompetensi yang diharapkan siswa bisa mencapai setelah mengikuti proses pembelajaran. Ini tujuan kegiatan pembelajaran per unit. Memperdalam pemahaman siswa tentang pembagian bilangan bulat. Tujuan bersubnya memahami cara menghitung bersusun pada operasi perhitungan. Kompetensinya ini memahami. Berikutnya, pemahaman bermakna. Di sini pemahaman bermakna meningkatkan kemampuan siswa dalam menyatakan adegan pembagian ke dalam rumus. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memikirkan tentang bagaimana menginformasi jawaban dari operasi hitung pembagian. Nah, pemahaman bermakna itu informasi tentang manfaat yang akan peserta didik dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tadi nantinya peserta didik bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus lanjut pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari siswanya. Seperti ini. Bagaimana cara menghitung bersusun pada operasi perhitungan? Bagaimana cara menginformasi jawaban dari operasi hitung pembagian? Lalu selanjutnya persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran yaitu tahap awal yang harus disiapkan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran
berisi langkah-langkah kegiatan pembelajaran secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Ini langkah kegiatan pertemuan ke-1 meliputi 3 tahap: pendahuluan, inti, penutup. Nah, komponen kegiatan ini harus ada dalam menyusun modul ajar karena bagian wajib. Komponen berikutnya, asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Jenis asesmen ada 3. Asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran disebut asesmen diagnostik. Asesmen selama proses pembelajaran disebut formatif. Dengan asesmen pada akhir proses pembelajaran disebut sumatif. Bentuk asesmen bisa dilakukan dari tes objektif seperti esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, atau benar salah seperti itu. Bisa melalui sikap yang ada di profil pelajar Pancasila, misalnya observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan bisa dari perform seperti presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Lalu pengayaan dan remedial. Pengayaan yakni kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi supaya mereka itu bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau butuh pengulangan. Refleksi peserta didik dan guru. Refleksi itu proses mengevaluasi yang hasilnya bisa digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa yang mendatang. Bagi peserta didik misalnya, bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Begitu juga bagi guru. Apakah 100% peserta didik mencapai tujuan? Jika tidak, berapa persen peserta didik yang mencapai pembelajaran? Nah, nanti yang tidak mencapai itu kira-kira apa yang perlu guru perbaiki? Mungkin metode pengajarannya kurang cocok, begitu misalnya. Yang ketiga, bagian lampiran. Ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD itu alat yang digunakan untuk aktivitas siswa. Isinya serangkaian tugas dan pertanyaan yang harus dikerjakan secara mandiri ataupun secara berkelompok. Ini contohnya: mencantumkan nama, kelas, sama petunjuk cara pengerjaannya. Dan di akhir kasih kolom nilainya. Lanjut, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan itu materi yang mau digunakan untuk memperdalam pemahaman saat kegiatan pembelajaran. Bisa dari buku, majalah, artikel, dan sebagainya. Kemudian glosarium. Glosarium berisi kumpulan istilah-istilah yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium digunakan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber-sumber referensi yang digunakan dalam membuat modul ajar.
Referensi yang dimaksud itu semua sumber belajar, misalnya dari buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, dan lainnya. Nah, untuk komponen modul ajar wajib secara umum itu memiliki 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen tambahan di luar komponen yang wajib. Alur tujuan pembelajaran atau ATP menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Apabila pendidik ingin memodifikasi modul ajar yang dibuat, ada beberapa hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi, yakni apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat menyusun alur tujuan pembelajaran, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik muridnya. Nah, itu harus diperhatikan. Kira-kira sarana dan prasarana di sekolah itu tersedia atau tidak? Apakah ada yang perlu atau bisa dimodifikasi? Hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran, peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau lebih menantang. Acuan teknik modifikasi modul ajar, yakni pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik dan karakter peserta didik secara holistik. Maksudnya holistik itu secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional,
valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi, dapat berupa satu atau beberapa TP, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, kalau pendidik atau satuan pendidik punya kemampuan, bisa melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Alur asesmen. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. 2. Merancang indikator. Memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. 3. Menyusun strategi asesmen. 4. Menyiapkan alat ukur atau instrumennya, rubrik. 5. Menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, bentuknya lembar kerja. 6. Mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. 7. Menyusun raport. Pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif bisa dilakukan dengan memerhatikan hal berikut. 1. Dilaksanakan bersama dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberikan perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, perform, ada kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Kemudian, untuk pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memerhatikan hal berikut. Sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran pada akhir semester. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, perform, kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penting bagi para guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Cukup sekian, itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai modul ajar, komponen, dan asesmen. Apabila ada salah kata atau dalam penyampaiannya kurang, dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.